Sejarah Danau Toba. Gunung Toba merupakan gunung api raksasa supervolcano, yaitu gunung aktif dalam kategori sangat besar. Diperkirakan meletus terakhir sekitar 74.000 tahun yang lalu. Pada tahun 1939, geolog Belanda Van Bemmelen melaporkan Danau Toba yang panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km dikelilingi oleh batu apung peninggalan dari letusan gunung. Karena itu, Van Bemmelen menyimpulkan Toba adalah sebuah gunung berapi. Belakangan beberapa peneliti lain menemukan debu reolit yang seusia dengan batuan Toba di Malaysia, bahkan juga sejauh 3.000 km ke utara hingga Hindia Tengah. Secara geofisik, Pulau Sumatera yang dikaruniai kekayaan alam yang sangat melimpah, termasuk kekayaan keragaman geodiversity. Banyak dari keragaman geologi itu merupakan warisan geologi yang penting untuk pendidikan maupun sebagai aset wisata. Dalam rangka upaya melestarikan warisan geologi dan sekaligus memperoleh manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Dari keberadaan warisan geologi tersebut, salah satu adalah kaldera Toba di Sumatera Utara yang terbentuk dari proses vulkanotektonik. Fenomena geologi yang dihasilkan dari proses geologi tersebut memiliki keunikan tersendiri. Di antaranya adalah bentuk bentang alam, situs batuan penyusun, struktur geologi, dan sejarah geologi kaldera Toba. Sehingga di lokasi objek geowisata kaldera Toba menjadi ikon kunjungan wisatawan, baik asing maupun domestik. Sebelumnya Gunung Toba pernah meletus 3 kali, yaitu letusan pertama terjadi sekitar 800.000 tahun yang lalu. Letusan ini menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Perapak dan Forsea. Letusan kedua yang memiliki kekuatan lebih kecil terjadi 500.000 tahun yang lalu. Letusan ini membentuk kaldera di utara Danau Toba, tepatnya di daerah antara Sidalahi dengan Harangkaul. Dari dua letusan ini, letusan ketigalah yang paling dahsyat, yaitu 74.000 tahun yang lalu, menghasilkan kaldera dan menjadi Danau Toba sekarang dengan Pulau Samosir di tengahnya. Gunung Toba ini tergolong supervolcano. Hal ini dikarenakan Gunung Toba memiliki kantong magma yang besar yang jika meletus kalderanya besar sekali. Volcano biasa rata-rata kalderanya ratusan meter, sedangkan supervolcano dapat mencapai puluhan kilometer. Produksi erupsi supervolcano Toba menutupi sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dan endapan abu letusannya menyelimuti sebagian besar Asia Tenggara, termasuk anak benua India. Abu halus dan aerosol asam sulfat hasil erupsi ini tertahan untuk beberapa tahun di atmosfer, menghalangi radiasi sinar matahari ke bumi, sehingga mempengaruhi iklim pada belahan bumi tertentu dalam kurun waktu terbatas, di mana dampaknya sangat berpengaruh pada kehidupan flora dan fauna secara global. Beberapa ahli kelautan pun melaporkan telah menemukan jejak-jejak batuan Toba di Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Para peneliti awal Van Bemmelen, juga Aldis dan Ghazali telah menduga Toba tercipta lewat sebuah letusan maha dahsyat. Danau Toba mempunyai ukuran panjang 87 km dan lebar 27 km dengan ketinggian 904 meter di atas permukaan laut, dengan kedalaman danaunya berada pada angka 505 meter. Yang menarik dari danau ini adalah bagian tengahnya terdapat Pulau Samosir yang ketinggiannya mencapai 900 sampai dengan 1600 meter di atas permukaan laut, yang terbentuk akibat pengangkatan dasar danau pasca erupsi kaldera yang terjadi pada 74.000 tahun yang lalu, sebagai akhir dari proses pencapaian kesetimbangan baru pasca erupsi kaldera supervolcano. Kawasan dinding kaldera Toba memiliki morfologi perbukitan bergelombang sampai terjal dan lembah-lembah membentuk morfologi dataran dengan batas kaldera rim watershed DTA Danau Toba dengan luas daerah tangkapan airnya 3.658 km persegi dan luas permukaan danau 1.103 km persegi. Telah dilakukan juga kegiatan sosialisasi bentuk interpretasi pendidikan kepada masyarakat pendidikan SMA 1 dan SMA 2 Pangururan. Dilakukan bertujuan memberikan pemahaman teori geologi lingkungan dan sejarah pembentukan kaldera Toba yang cukup unik dan fenomena landscape yang cukup indah serta menarik. Pentingnya geowisata sebagai destinasi wisata daerah Samosir. Komunikasi dilakukan secara interaktif, diawali dengan memberikan pemahaman pengetahuan dan wawasan geologi dan perlunya. Geowisata dilanjutkan memberikan brosur, peraga poster agar mudah diingat dan memberikan penjelasan visi buku panduan lapangan. Hal yang sama juga dilakukan pada masyarakat Karang Taruna, Desa Cinta Damai. Diskusi dan penjelasan objek-objek wisata dan pembentukan situs-situs wisata dari segi geologi, baik itu geowisata batuan, geowisata gunung api, dan geowisata fosil. Pelaksanaan field trip dilakukan pendekatan interpretasi lapangan, memberikan penjelasan bagaimana pembentukan tanah diatomea yang merupakan bukti endapan danau. Tanah diatomea adalah tanah yang terbentuk dari unsur SiO2 yang merupakan produk hasil material gunung api Toba.
Kegiatan geowisata gunung api mengambil lokasi kaki bukit gunung api di Pusuk Buhit di daerah Panguruan. Objek pembekalan situs geowisata gunung api Hot Spring Belerang menjelaskan bagaimana hubungan gunung api Pusuk Buhit dan pembentukan gunung api Toba. Kegiatan geowisata Gua Cave atau Cave. Kegiatan geowisata pada gua di Batu Gamping Limestone merupakan bukti bahwa wilayah Danau Toba pernah mengalami genangan laut berumur termokarbon berkisar 300 sampai dengan 350 juta tahun yang lalu. Demikian literasi singkat mengenai sejarah Danau Toba ini. Mari sama-sama kita mendukung pemerintah dan untuk kesadaran kita semua untuk menjaga kelestarian lingkungan serta untuk mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi internasional. Tentu, penelitian seputar Toba ini belum berakhir hingga kini. Jadi, masih banyak misteri di balik raksasa yang sedang tidur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.